Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Babah. Shalom. Kita jumpa lagi Bah. Ini masih banyak pertanyaan yang harus kita berikan jawaban. Untuk kali ini kita akan berbicara seputar penyalipan Bah. Karena banyak sekali pemirsa yang mengirimkan pertanyaannya tentang penyalipan ini. Yang pertama, pertanyaan datang dari Saudara Harun Al-Rashid ini, yang menanyakan tentang apakah keterangan Alkitab tentang penyalipan itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Mohon Baba bisa menjelaskannya. Ya, pertama begini, secara historis, secara sejarah. Dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satupun data sejarah yang menyangkal tentang penyalipan. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada penyangkalan tentang penyalipan Yesus. Itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok Gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib, tidak. Sebab orang Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyalipan. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi. Atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya. Dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur, Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi.
Nah, inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris, ya. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab, tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyaliban itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an, namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib itu, pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal, Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya, ya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyaliban Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini, stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud, ini contohnya kitab Talmud, ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit. Pada traktat Sanhedrin 43a, dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajan Roma, kaisarnya namanya Tiberius. Ya. Tercatat semua itu. Tercatat semua, dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan Mara ben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato, Sokrates, kematian Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan, kira-kira agak akhir tuh tahun 170, namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu.
Itu semua lengkap dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman, matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma, makanya sama-sama dianggap kriminal, bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajahan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajahan Roma. Ius Gentium matinya disalib gitu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus nggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu nggak bisa menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, nggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang abad nggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus gitu. Iya. Lalu pertanyaan yang kedua ini, Bah, masih dari Harun Ar-Rasyid yang menanyakan apakah Yesus itu pendosa apabila ia mati di kayu salib. Ini ada kaitannya dengan kitab Ulangan, Bah. Ulangan 21, 22, 23. Oh iya, maksudnya Ulangan 21 ayat 23-23. Kemungkinan begitu karena ini menulisnya sering disalahpahami. Iya. Penguburan orang yang dihukum mati. Ini saya baca ayatnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malamnya pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Karena orang Yahudi tidak mengenal hukum salib, kata salib, stauro, itu tidak ada di dalam Taurat, tidak ada. Yang ada mati digantung. Gitu? Artinya apa? Bentuk hukuman ini tidak menunjukkan itu disalib atau tidak. Ini tidak ada kaitannya langsung dengan Yesus. Karena ini hukum Taurat yang berbicara orang yang mati digantung tidak boleh dibiarkan bermalam-malaman, tapi harus diturunkan dari tiang, dari tiang gantungan itu pada hari itu juga. Sekali lagi ini tidak bicara tentang bentuk hukuman karena apa? Ini kan ditulis di zaman Musa, Tauratnya Musa. Jadi tidak boleh menarik. Lah tidak boleh lah. Kalau ada pada zaman Majapahit ada hukum picis. Apa ya sama dengan sekarang hukumannya sekarang hukum penjara kok. Tapi intinya sama-sama orang yang mencuri dihukum gitu loh. Tapi itu bukan menentukan bentuk historis penyalipan. Karena apa? Banyak orang salah memahami ini. Justru kalau kita membaca kronik sejarah, data sejarah lebih jelas. Di dalam kitab Talmud tadi Traktat Sanhedrin 43a yang tadi saya sebut, itu Yesus disebut hatalui, orang yang digantung. Mengapa? Karena kata cross, kata salib tidak ada di dalam sistem hukum Yahudi. Tapi kenapa Yesus disalib? Baca sejarah lagi. Karena kasus Yesus itu dilimpahkan kepada hukum Roma, diadili oleh Pontius Pilatus. Karena diadili oleh Pontius Pilatus berarti dia tunduk di bawah hukum Roma, maka matinya disalib. Kalau seandainya itu diputus sendiri oleh Mahkamah Sanhedrin, ya matinya dilempari batu gitu. Terus kemudian dirajam. Tapi apa hubungannya? Berarti kalau Yesus mati ini kan disalib kan berarti dia mati terkutuk itu kan. Lah berarti siapa yang mati terkutuk? Berarti itu dia berdosa begitu. Berdosa ya tidak seperti itu. Itu kan teks dibutakan dari konteks. Nah ini yang begini ini bukan hanya penanya itu. Orang saksi Yehova pun juga memahami secara salah karena apa? Inilah akibat orang-orang yang membaca teks lepas dari konteks dan agak kurang cerdas. Seperti saksi Yehova itu. Makanya dikatakan, di Alkitab kan dikatakan Yesus itu digantung. Makanya dalam saksi Yehova itu tidak ada yang namanya salib cross dalam bentuk ini tidak ada. Ya. Hanya satu Tapi tiang. hanya satu tiang begitu karena dia memahami teks Taurat ini diterapkan bagi Yesus. Nah teks ini muncul tahun 1300-an sebelum Masehi. Yesusnya pertama Masehi kan ya nggak mungkin. Masa hukuman
penjara zamannya Pak Harto misalnya Kusnikasdut harus dipahami dari hukum pada zaman Sriwijaya kan ya tidak mungkin. Ya orang beragama itu ada dua kemungkinan. Kalau menjadi pinter ya pinter sekali, tapi kalau menjadi bodoh ya tambah bodoh gitu loh. Karena apa? Dengan keyakinan terhadap kitab suci itu dia lepas dari sejarah. Nah, ujung-ujungnya dia mengatakan sejarah itu kan relatif. Siapa yang menulisnya? Iya. Tapi kalau kitab suci itu kan wahyu, tidak bisa salah. Nah, itu wahyunya siapa dulu? Kan bagi orang Kristen wahyunya Injil, bagi orang Islam wahyunya Quran. Tapi ya banyak orang Hindu percaya Quran kan ya enggak. Percayanya kan beda. Nah itu artinya apa? Kita ini memaksakan orang lain dalam paradigma atau pola berpikir kita. Ini ya hanya berlaku bagi Islam. Orang Kristen pun juga enggak boleh berpikir seperti itu gitu loh. Maka kita mesti objektif. Dan dengan demikian apakah Yesus terkutuk? Ketentuan tentang orang yang mati, apapun matinya, secara umum dalam kitab Taurat dia harus diturunkan sebelum hari berganti. Makanya dikisahkan dalam Alkitab seorang meminta pada Pilatus agar mayatnya Yesus diturunkan lalu diberikan kubur baru yaitu kubur Yusuf Arimatea. Karena apa? Hari Jumat pukul 6 pokoknya matahari terbenam kalau untuk waktu Indonesia itu sudah memasuki hari Sabat. Tidak boleh mayat tergantung. Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, ini nggak bisa serta-merta harus dilakukan. Oh berarti Yesus terkutuk. Sekarang pertanyaannya. Seorang yang mati dibunuh itu terkutuk di mata dunia. Tapi Sayyidina Ali juga mati dibunuh. Umar juga mati dibunuh. Sayyidina Utsman juga mati dibunuh. Apakah mati terbunuh bagi para pahlawan iman ini? Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husin. Itu sama dengan matinya terbunuhnya orang terkutuk kan ya tidak loh. Itu loh caranya. Jadi artinya dari perspektif apa kita memang bagi orang Muslim, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ini kan khalifah, khulafaur rasyidin. Tentu sekalipun dia mati yang di mata musuhnya itu terkutuk, tapi di mata Allah kan dia pahlawan. Orang yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati tapi dia hidup di sisi Tuhannya dengan sentosa. Kira-kira seperti itu loh. Karena matinya itu fisabilillah. Lah matinya Yesus itu wafat di kayu salib itu fisabilillah kalau menurut pandangan Islam. Jadi dua ayat yang satunya muncul dari tahun 1300 sebelum Masehi kok ya bisa diterapkan untuk peristiwa historis di abad pertama itu tidak masuk akal saya kira. Iya. Dan ini ada lagi yang menarik yang menanyakan apakah benar Yesus itu mati di salib. Karena ada yang berpendapat bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot. Sekali lagi jangan kaburkan antara fakta historis dengan narasi teologis. Itu kan narasi teologis pertama. Sejak kapan orang menafsir Yudas Iskariot? Di Al-Quran sendiri juga malah tidak ada kok. Tidak ada namanya ya? Tidak ada namanya, di Quran cuma dikatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini dalam dunia tafsir sendiri juga masih problematik. Munculnya Yudas Iskariot itu kan muncul dari tafsir-tafsir belakangan. Ya, tapi di dalam tafsir At-Tabari itu misalnya kalau ya bacalah dulu itu bukan wilayah saya. Tapi artinya di tafsir At-Tabari itu kan dijelaskan ada perkembangan ide tentang penyalipan itu kan perkembangan tafsir. Kalaupun tafsir ini benar, tentu tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena apa? Ya bagi orang Islam itu benar, bagi orang sana enggak benar. Bagi orang Kristen Yesus Tuhan itu benar, bagi orang Islam tidak benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat agama kita masing-masing. Sebab apa? Munculnya penyangkalan salib diganti oleh Yudas itu tahun berapa? Itu kan setelah zaman Muslim, zaman Islam. Nah sementara Yosefus tahun 90, Tacitus 95, ya kan? Maraben Serapion sekitar tahun 150, bahkan lebih awal lagi. Lucianus dari Samosata tahun 170. Talmud sekitar kompilasi awal ya kira-kira abad 2 tahun 120 sampai 150-an. Semua tidak ada yang menyangkal kematian di kayu salib. Jadi jangan kaburkan sejarah dengan tafsiran keagamaan. Saya kira itu.
Sehingga ya sejarah yang penuh bukti harus menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Itu moto yang sangat bagus itu. Ya, Bah. itulah moto saya yang saya ajarkan pada setiap orang supaya kita tidak terlalu subjektif dalam memandang gitu loh. Iya, betul. Ada satu lagi ya, Bah. Ini pertanyaan tentang sebetulnya harinya apa sih? Dari Jumat, makanya Jumat Agung. Ada yang berpendapat itu hari Rabu, Bah. Begini, secara gramatika teks Alkitab itu bisa aja ditafsirkan karena kalau hitung-hitungan nggak genep 3 hari 3 malam loh kan. Kita lihat cara menghitung abad pertama, ya begitu yang pertama. Yang kedua, meskipun secara eksegese kitab suci kita bisa menafsirkan macam-macam. Tapi data paling awal kan tidak mendukung itu hari Rabu. Yaitu contoh misalnya Didake. Didake itu anggap saja itu buku katekisasi abad pertama. Ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dia mengatakan hari persiapan itu ya memang hari Jumat. Kemudian kemartiran Polikarpus. Polikarpus kan meninggal pada hari persiapan Sabat itu. Dan itu muncul dalam dokumen di abad awal sekali. Polikarpus itu kan meninggal tahun 156 pada hari Jumat malam atau Jumat tenggelamnya matahari sudah memasuki hari Sabat. Itu tercatat dalam Martirion Polikarpi. Ditulis tahun 150-an, 156. Tanggalnya pun diketahui. Di data-data Sinaksarion itu dia meninggal tanggal 22 Februari ya, tahun 156. Satu lagi Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius dari Antioquia itu muridnya Rasul Yohanes. Ditahbis sebagai patriark gereja Syria Ortodok di Antioquia oleh Rasul Petrus sendiri sebelum Rasul Petrus berangkat ke Roma. Datanya sampai sekarang ada ini datanya. Ini. Nah, ini Abba Ar-Rasuliyun Apostolic Fathers karya dari Clement Al-Awal. Jadi Clement itu namanya disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 2. Dia nulis buku ini. Ini fakta tertulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Arab. Kenapa? Karena ini memang saya beli di Kairo ini. Makanya gereja-gereja pakai bahasa Arab. Terus ini surat-surat Kaudratus. Ini tertulis juga dalam 2 bahasa, Yunani dan Arab. Ini disebut Rosail Ignatius Al-Antaki. Di sini ada. Yesus itu memang matinya hari Jumat Agung. Jangan kemudian ditafsirkan menurut data abad 20. Sepinter apapun para penafsir dari abad 20 seperti yang dilakukan oleh ada kelompok baru namanya kelompok mesianik itu. Saya menghormati sekali dengan kelompok ini karena mencoba mengembalikan kekristenan itu pada Hebraic root, akar Ibrani. Tapi yang bikin ini orang abad 20. Tentu saya lebih percaya dengan muridnya Rasul sendiri dong. Ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan 20 abad. Sehebat apapun yang namanya Peter Carey itu ahli tentang Pangeran Diponegoro. Mencatat angka tahunnya siapa Diponegoro lengkap sekali. Tapi kalau ditanya kepada Peter Carey, Pangeran Diponegoro itu lebih suka makan rawon atau makan gudeg, pasti dia yang bisa jawab. Karena apa? Dia tidak pernah hidup sama Diponegoro. Yang bisa jawab siapa? Kiai Mojo atau Sentot Prawirodirjo. Lah ini muridnya yang nulis Injil. Yang mengatakan dia matinya Jumat Agung. Ya sudah, tidak usah terlalu jauh berspekulasi, ini sejarah. Tidak usah ngomong teologi lah. Kalau ngomong tentang data sejarah, yang paling awal itu ya jelas paling dekat dengan peristiwa gitu loh. Antara kita dengan mereka, kesenjangan sudah, sekalipun kita doktor bahasa Ibrani, doktor bahasa Yunani, kemudian tidak hidup pada zaman yang ditafsirkannya. Nah, sementara ini bahasanya sama dengan para rasul dan bapak-bapak konsili, hidupnya sama, makanannya juga sama. Waktu itu belum ada KFC. Lah orang yang nafsir sekarang makanannya McD, KFC kan tentu nggak cocok dengan zaman abad pertama. Gampangannya gitu loh. Orang itu mikir teologis itu dalam-dalam begitu. Oh, takatik ayat itu penting.
tetapi jangan butakan aspek sejarah. Gitu loh. Ya. Dan ini yang terakhir ini Mbak, ini agak masuk ke ranah teologi dan kelihatannya ini orang Kristen yang bertanya tentang Yesus itu mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kenapa Tuhan kok bisa disalib? Siapa yang ngomong Tuhan disalib? Ini orang tuh tidak pernah ke gereja mungkin ini. Ya Tuhan jelas gak bisa disalib lah. Tuhan itu gelar. Tuhan itu Lord. Masa Lord, kalau Lord Charles mati, yang mati kan Charlesnya. Lordnya tidak bisa mati. Itu ada di Alkitab dibuktikan. Ya, terlalu banyak ayatnya itu, tidak pernah baca Alkitab dia itu. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 15 ayat 18. Gampang sekali jawabannya. Makanya kalau ke gereja itu jangan ngomong berkat-berkat. Itu yang menyebabkan otak kita ini tumpul. Teologi tidak pernah dipelajari, yang dipelajari ke gereja cari pesugihan. Kalau cari pesugihan ke Gunung Kawi, jangan ke gereja. Carilah dulu kerajaan Allah. Dengan kebenarannya semua akan ditambahkan kepada kamu. Gitu loh kira-kira. Betul. Iya, Mbak. Terima kasih banyak untuk tema tentang seputar penyalipan ini sudah cukup jelas. Terima kasih untuk penjelasannya, Mbak, dari sisi historisitas, dari sisi data-data kitab penunjang Alkitab maksudnya, dan juga dari ranah tafsir juga. Semoga para penanya yang sudah memberikan pertanyaan tentang seputar penyalipan ini bisa memahami semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh Baba Nur. Dan jangan lupa jika saudara masih menyimpan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke redaksi kami melalui nomor SMS yang tertera di layar saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Waalaikumsalam. Salam sejahtera pemirsa, firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca, menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.